Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. نواصل ما توقفنا إليه. قبل الراحة قرأنا الحديث والتدريبات أيضا عملنا عليها والباقي تكون كان بمعنى ماذا. Jadi tadi ada satu lagi tinggal ya. Wajah i'rabnya sudah kita ketahui tadi, khilafatan dan khilafatunnya sudah. Wa ma ma'na kana fi dzalika. Nah, kalau misalkan kana di sini itu takunu khilaf bentar. Kalau kita baca khilafatan maka kananya di sini menjadi bermakna soro. Bermakna jadi berarti. Nah, kemudian ala minhajun nubuahnya itu menjadi sifat, menjadi sifat bagi khilafatan. Nah, kalau kita membacanya nasab yaitu khilafatan tadi, maka ala minhajun nubuahnya itu menjadi sifat khilafatannya menjadi apa tadi? Isimnya kana. Kemudian kananya bermakna soro. Nah, kemudian kalau kita membacanya khilafatun, kananya kana tam. Jadi kalau seandainya kita bacanya summa takunu khilafatun itu kananya itu menjadi kana tam. Ya. Kananya menjadi kana tam. Kemudian adalah khilafah itu yang bermanhaj atau sesuai dengan minhajun nubuwah. Jadi gini aja simpelnya, kalau kita baca khilafatun maka kananya tam. Kalau kita baca khilafatan kananya kana nakis seperti yang kita ketahui seperti yang telah kita ketahui semuanya. Khilafatun kananya bermakna kana tam, kemudian khilafatan kananya kana nakis. Nah, seperti itu. Cuma tinggal itu saja. Baik, kita lanjut. Al-an nuwasil darsana. Muwasalah. Al-ayah. Afwan. Akhta'na anifan. Seharusnya baca ayat dulu ya. Ayat yang ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum ini. Tafsirnya. Baik, tidak apa-apa. Sekarang kita ini melanjutkan ayat yang kemarin tidak dibaca. Surah An-Nur ayat 55. Nah, kemarin sama Ustaz Afia udah sempat dibaca belum? Belum, Ustaz. Baik, al-an naqra. Man yarghabu fil qira'ah? Al-as'ilah ta'til as'ilah. Na'am tadhiru. Nah. Tafsir surah An-Nur, tahlil nusus, tafsir surah An-Nur. Surah An-Nur min al-kitab al-qadim. Tadribat. اقرأ نص التفسير اقرأ نص التفسير وراعي تراكم الجمل ومعاني مفرداته واضبطه بالشكل ابحث المعدل مع المفردات الثانية استخرج يمكن يبتل استخرج من الآيات ما يلي جملة وقع نعم. Kita buka tafsirnya soalnya membaca teks tafsir katanya. Seperti ini kelihatan tidak? Hal tarawun ala syashah? Kecil banget Ustaz. Oh, coba dibesarnya. Baik, انتظر سأحاول إلى تكبيره. نعم الآن هل صار واضحا لكم؟ Sudah Ustaz kelihatan insyaallah. نعم. من يرغب في القراءة؟ من يرغب في القراءة؟
Baik, sa'akhtar Ustazah Nisa Al-Khair tadi udah belum? Ustazah Nisa? Udah belum tadi? Belum, Ustaz. Baik, tafadhali bil qiraah. Yang Ini ya. wa'adallahu itu nih. Iya, ini. Kok enggak bisa di ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati. Hadhil jumlatu mukarraratun lima qablaha min an ta'atahum li rasulillahi sallallahu min an ta'atuhum aw min anna min anna ta'atahum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sababun li hidayatihim wa hadza. Coba diterjemah dulu. Wa'ada janji ya. Wa'adallahu alladhina amanu. Terus Allah berjanji pada orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan. Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman di antara kalian yang mengerjakan wa'amilu dan orang-orang yang mengerjakan dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jumlah ini hadil jumlah. Nah, adapun jumlah ini menetapkan ya. Muqarrarah. Apa yang lebih tepat? Menetapkan ya? Muqarraratun lima qablaha. Menegaskan atau menetapkan ya. Memastikan juga bisa. Memastikan bagi apa-apa sebelumnya. Qablaha, yang sebelumnya. Kenapa ada yang? Kenapa ada yangnya? Ayo, kenapa? Karena ada ma. Kan ma di sini mausul. Iya. 5. Iya. Karena apa-apa yang sebelumnya. Nah, mana silahnya, mana a'idnya? Silahnya qablaha. A'idnya? A'idnya dhamirha. Na'am, ahsanti. Tafadhali, wasil qira'ah. Dari ayo. Orang-orang yang taat Dari orang-orang, kenapa ada orang-orangnya? Mereka yang taat kepada orang-orang. Mereka yang taat kepada Rasulullah. Kurang tepat seperti itu penerjemahannya. Coba kita perhatikan. Ma min sebenarnya di sini itu menjelaskan daripada ma. Nah, jadi min di sini tuh min zaidah sebenarnya. Nah, jadi 5 bagi apa-apa yang sebelumnya min anna ta'atahum. Nah, bahwasanya ketaatan mereka kayak gitu. Ketaatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebabkan. Sababun. Enggak seperti itu disebabkan. Tidak bisa berarti disebabkan. Dia menjadi apa ya Arabnya? Sababun. Sababun. Ayo. Khobar ana. Nah, ahsanti. Berarti apa? Apa ya?
adalah. Kan kita sudah Oh, lewat. oh iya, iya. Kalau khobar itu artinya adalah. Kalau bahasa Jawa biasanya tetap. Jadi kalau bahasa Jawa seharusnya itu saking yento apa? Bukan saking sak temene taatuhum. Nah, li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam iku sababun tetap atau penyebab Menyebab sebabe li hidayati maring hidayah mereka. hidayah mereka. Wes adalah sebab bagi hidayah mereka. Hidayah mereka. Wasili Wa hadza wa'dun minallahi subhanahu liman amana billahi wa amilal a'malu wa amilal a'malu sholihati wa amila au mada naqra wa amilal a'malas sholihati. Nah, ahsanti. Bilistikhlafi lahum fil ardi limastakhlafal ladzina min qablihim minal umami. Naam, baik. Terjemah dulu. Dan janji dari Allah ini. Tidak seperti itu. Wahada isim isyarahnya mana? Hada isim Allah. Hada isim isyarah. Terus mencari ilahnya mana? Musyar ilaih. Wa'ada. Wa'adun. Bukan. Ayo, mana? Jadi musyar ilaihnya adalah pergerakan atau dibuang wa hadza lafzu wa'dullahi alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati wa'dun minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati atau wa hadza qaulullah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati ini adalah wa'dun janji. Nah, gitu. Jadi maksudnya hada di situ itu kembalinya kepada qauluhu ta'ala wa'adallahu alladziina amanu. Kayak gitu. Balik ke ayat itu ya, Ustaz. Iya. Jadi artinya dan ayat ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan yang mengerjakan amal soleh. Dan bagi orang-orang bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh atau amal-amal baik dengan apa? Apa ya? Ayo. Istikhlaf itu artinya apa? Istakhlaf yastakhlifu. Apa artinya? Yang lain bisa bantu? Memenangkan. Mengganti. Apa lagi? Meneguhkan. Ada lagi? Kira-kira yang cocok di sini apa? Ayo apa? Istikhlaf di situ. Istikhlaf. Berpuasa. Talabul khilafah. Bisa talabul khilafah. Talabul khilaf istikhlaf. Meminta kekuasaan. Pengganti. Artinya kan secara harfiahnya meminta pengganti. Nah, maksud pengganti di sini tuh pengganti untuk memakmurkan bumi. Makanya
Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam itu sebagai khalifatul ard, khalifatullah fil ardi. Nah, jadi intinya di sini adalah menjadikan pemimpin. Nah, bil istikhlal lahum, dengan memilih pemimpin bagi mereka. Nah, gitu. Dengan memilih pemimpin bagi mereka di bumi. Ya. 5 atau lama atau gimana? Apa yang cocok? Lama. Lama. Kalau lama artinya gimana? Nafi ya Ustaz, maknanya. Lama? Enggak cocok kalau nafi. Oh. Apa? Lama. 5. Ma di sini itu bermakna man. Bila akil kan terkadang man itu sebagaimana kita belajar usul dulu, ma itu kan bisa dimaknakan kepada orang yang berakal. Meskipun mayoritas penggunaannya ghalibul istikhdam itu kepada ghairil akil, tapi bisa juga tidak menutup kemungkinan ma itu digunakan kepada yang berakal. Nah, kalau kita lihat di sini temannya, teksnya sebelum-sebelumnya itu membicarakan orang-orang yang beriman. Tentu orang-orang yang tentu ini berbicara tentang orang-orang yang berakal, bukan yang ghairul akil. Nah, berarti ma di sini itu bermakna man. Jadi bil istikhlafi lahum fil ardi liman istakhlafal ladina min qablihim minal umam, seperti itu. Berarti bagi orang-orang yang berkuasa ya. Bagi orang yang telah menjadikan berkuasa, bagi orang yang telah dijadikan berkuasa, bagi orang yang telah dijadikan berkuasa dari sebelum mereka, minal umami, dari para umat, dari para imam, bukan imam, umat. Kalau imam lain lagi nanti. Mana tadi ya? Baik, afwan. Ini minal umam. Minal umam wa huwa wa'dun. Apa itu ya, Ustaz? Amma ya'ummu. Wa'dun ya'ummu jami'ul ummati. Jami'u atau jami'a? Jami'al ummati. Kenapa jami'a? Jadi maf'ul bih. Jadi maf'ul bih. Nah, jadi sebenarnya janji ini umum, merata untuk semua umat, enggak cuma untuk umat-umat terdahulu saja, tapi juga termasuk kepada kita umat muslim atau umat Muhammad SAW. Nah, janji di sini, janjinya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini adalah merata, tidak hanya untuk umat tertentu. Baik. Wasili al-qira'ah. Wa qila huwa khasun bis sahabati wala. Gimana Ustaz? Na'am, wasili al-qira'ah. Wala wajha lidzalika. Fa innal imana wa amilus solihati wa amila wa amala. Di sini itu dia itu amila, bacanya itu apakah dia masdar atau fi'il? Apakah isim atau gimana? Masdar.
Masdar. Berarti bukan wa amila ya, tapi wa amala. Wa amala solihati la yahtassu bihim. Naam. Bal yumkinu wuku'un dzalika min kulli wahidin min hadzal ummati. Min hadhil ummati. Naam. Wa min, terjemah dulu. Dan dikatakan jadi kalau misalkan kita menemukan wakil di dalam kitab-kitab itu, kalau misalkan kita membaca kitab, nah ada wakil itu biasanya pendapat-pendapatnya yang gharib, artinya pendapatnya tidak kuat. Nah, kalau misalnya kita kata orang gitu, nah istilahnya dia lemah pendapat tersebut. Nah, gitu. Baik, Wasil. Dia dikhususkan bagi sahabat. Jadi janji di situ wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati itu menurut sebagian pendapat ini atau pendapat yang lemah ini atau qaul marjuh ini itu adalah hanya untuk para sahabat. Nah, kemudian lanjut. Tidak wajah. Apa wajah? Wajah apa artinya? Ayo, apa? Wajah muka gitu. Ayo, yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Ustazah? Wajah di sini bermakna apa? Ustazah? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ditujukan bukan, Ustaz? Tidak bisa ditujukan. Nah, jadi ini perkataannya Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani. Ini pernyataan beliau, wa huwa khasun bis sahabah. Nah, menurut pendapat yang lain kan, pendapat yang marjuh, artinya yang tidak kuat, bahwasanya ayat wa'adallahu alladziina aamanu itu hanya khusus para sahabat. Nah, di debat istilahnya dibantah sama Imam Syaukani, wala wajha lidzalika. Lamnya di sini tuh lam nafiyatul jinsiyah. Artinya itu tidak ada sama sekali dasarnya. Dalilnya, wajhun di situ bermakna dalil. Wala wajha lidzalika, dan tidak ada sama sekali dalil lidzalika bagi yang demikian. Artinya pendapat qila huwa khasun bis sahabat. Itu menurut Imam Syaukani. Nah. Baik, wasil qiraah. Maka sesungguhnya keimanan dan amal soleh tidak dikhususkan bagi mereka. Tetapi mungkin bukan wuku'un, tapi karena jadi mudhaf dzalika atau isim isyarah di sini menjadi mudhaf ilaih. Bal yumkinu Ayo, Ustazah. Tapi mungkin itu terjadi di salah satu dari umat. Dari umat ini. Baik, nah, sampai situ. Jadi maksudnya ya, jadi menurut tafsir ini, nah dia kan baru mentafsirkan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Nah, menurut Ibnu Qudamah ini adalah bukan Qudamah, Imam Syaukani bahwasanya ini adalah sebuah pengakuan atau pemastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab terhidayahinya mereka, yaitu orang-orang yang beriman tadi. Wa hadza wa'dun, ini adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman kepada Allah taala dan juga orang-orang yang melakukan amal-amal saleh.
bil istikhlafi lahum fil ardi, dengan menjadikan pemimpin bagi mereka di atas bumi, limastakhlafa, sebagaimana telah dijadikan kepada umat-umat sebelum min qablihim, sebelum mereka, minal umam, daripada umat-umat. Wa huwa wa'dun. Nah, janji di sini itu tidak hanya khusus bagi para sahabat, akan tetapi merata untuk semua umat, bahkan sampai kepada kita juga. Nah, kita juga termasuk mendapat janji tersebut. Nah, selama kita beriman dan mengerjakan amal saleh, Allah Ta'ala pasti akan berikan kita hidayah. Nah, kemudian dijelaskan, ditambahi oleh Asy-Syaukani, walau wajah lidzalika, sama sekali tidak ada dalil yang demikian. Yang pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini, janji di sini itu hanya khusus para sahabat, itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Kenapa bisa demikian? Nah, ini fa innal iman. Fa di sini namanya fa sababiyah. Nah, makanya diterjemah karena, bukan maka ya. Fa innal iman, karena bahwasanya atau karena sesungguhnya al iman, keimanan itu, nah, wa amalis salihat, dan amal-amal baik, la yakhtassu bihim, tidak dikhususkan untuk para sahabat saja. Akan tetapi bisa juga terjadi kepada setiap orang. Jadi keimanan, iman, dan perbuatan amal saleh itu bisa dilakukan setiap orang. Nah, seperti itu. Baik, tabi'il qiraah au turid ghairak. Au turidina ghairaka. Baik. Silahkan Ustazah Hazimah. Mungkin? Nah, Ustaz. Tafadhali. Oke. Yang mana Ustaz ya? Kurang. Wa man 'amila. Oke. Wa man 'amila bi kitabillah, ini Ustaz ya? Nah. Oke. Bismillah. Dia mesin HP apa nih? HP. Ya saja lang. Baik, tabi'il qiraah. Salam. Tolong pintu please. Pintu please. Wa man 'amila bi kitabillahi wa man 'amila bi kitabillahi wa sunnati rasulihi faqad ata'allaha wa rasulahu. Tarjimi awalan. Langsung diterjemah Ustaz? Na'am, mubasyarah diterjemah. Oke. Dan siapa yang beramal dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka bukan siapa yang beramal, siapa yang mengamalkan. Oke. Siapa yang mengamalkan? Jadi maklum Ustaz ya. Apa namanya? Fi'il i'dadi ya Ustaz ya. Tadi. Bukan i'dadi. Salah i'dadi. Muta'addi. Dan siapa yang mengamalkan kitab Allah, dan bukan siapa yang beramal dengan kitab berdasarkan kitab Allah saja, tapi siapa yang mengamalkan. Karena dia muta'addi. Tapi pakai bi gitu Ustaz ya. Pakai bi. Kenapa tidak langsung wa man 'amila kitaballahi gitu Ustaz? Nanti kan proses memuta'addikan fi'il itu ada 3. Salah satunya dengan meletakkan huruf jar di objeknya. Gitu. Baiklah Ustaz. Dan siapa yang mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka sungguh ia telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Wallamu fi la yastakhlifannahum fil ardi. Jawabin
Jawabun au jawabin au jawaban. Wallami fi. Wallami au wallamu. Wallamu fi ayat ini merupakan jawabun. Ya, jawabun. Berarti bacanya jawabun ya, bukan jawabin ya? Ya, jawabun ya. Kenapa jawabun? Karena dia merupakan apa namanya ini khobar. Khobar dari mana? Wallamu. Ahsanti. Oke. Jawabun liqasmi mahdzufin. Au jawab min mahdzufin. Liqasmin mahdzufin. Naam. Au jawabun lilwa'din bitanzilihi. Lilwa'di au lilwa'din. Aina shawab. Lilwa'di karena ada alif lam. Naam, ahsan. Wa'di bitanzilihi manzilatul qismi. Kenapa manzilatun? Karena dia juga merupakan khobar dari jawabun. Khobar dari jawabun. Amang jawabun di situ jadi mubtada. Jawabun. Bukan. Jawabun sini khobar, masih khobar dari wallamu data tadi Ustaz ya. Nyambung ya. Berarti ini jawabun jawabun bla. Berarti ini dia manzilatil qismi. Kenapa manzilati? Dia atof ya. Atoknya mana? Huruf atoknya. Ada asal ada Ustaz, enggak ada nih. Salah. Baik. Idzan nahi. Jawaban atau jawaban. Sepertinya ini manzilata Ustaz ya. Manzilata. Coba cari dari segi maknanya dulu. Coba diterjemah dulu. Diterjemah Ustaz ya. Wallam ini saya nggak tahu artinya apa Ustaz. Wallamu, lam, huruf lam. Dan lam gitu ya. Iya. Dan lam dari kalimat la wallamu dan adapun lam fi la yastakhlifannahum fil ardi, pada kalimat la yastakhlifannahum fil ardi, jawabun adalah jawab. Jawaban atas kosamnya sumpah Ustaz ya. Sumpah yang dibuang atau kosam yang dibuang. Kosam yang dibuang Ustaz ya. Atau jawaban dari janji yang diberikan olehnya, atau jawaban bagi janji. Nah, atau jawaban bagi al-wa'du. Tadi kan ada wa'adallahu alladziina amanu. Berarti atau sebagai jawaban al-wa'du. Ya, atau sebagai jawaban bagi al-wa'du, dari al-wa'du tadi itu bitanzilihi dengan sebenarnya ini dengan diturunkannya bersamanya manzilatal qismi. Manzilatal qismi berarti gimana? Sebagai maf'ul dari tanziyah. Tapi maf'ul, benar. Maf'ulnya maf'ul mana nih? Maf'ul bih, maf'ul li ajlih, maf'ul bih, maf'ul mutlaq mana? Hal Ustaz ya. Kok hal? Ya Ustaz yang tadi katanya udah maf'ul. Iya, maf'ul. Ya maksudnya yang nasab gitu Ustaz, yang dia bersifat nasab. Yang nasab itu banyak loh Ustaz. Asmaul mansubat itu banyak. Ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlaq, ada munada, ada hal, ada tamyiz. Iya. Ada ini yang ada ajrih, yang mana nih? Saya bingung saya bilang maf'ul Ustaz karena fiilnya, karena tanzil di sini kan bukan fiil Ustaz. Iya. Tapi bukankah kita telah belajar? Iya. Oke. Bahwasanya ada isim-isim itu yang beramal seperti amal fi'il. Ya.
Betul. Jadi ini maf'ulnya Ustaz. Tapi namanya maf'ul apa saya lupa Ustaz. Kan kita sudah lihat apa wa kallamallahu Musa taklima. Itu apa? Gimana Ustaz? Wa kallamallahu Musa takliman. Taklima itu i'rabnya apa? Takliman itu i'rabnya adalah ya maf'ul Ustaz. Iya maf'ul apa maf'ul? Ya itu deh Ustaz, saya lupa Ustaz namanya. Itu yang belum dimurojaah tuh makanya salah dan kemarin. Baik, kita minta dari ustaz yang lain. Ada yang bisa bantu? Maf'ul mutlaq li ajli. Li ajli au maf'ul mutlaq. Yang mana yang tepat nih? Maf'ul mutlaq. Kenapa maf'ul mutlaq? Sama. Mengulang. Karena sama amil dengan ma'mulnya. Amilnya mana? Tanzil. Nah, ma'mulnya mana? Manzilah. Manzilah itu atau manzilah itu adalah ini loh apa namanya? Masdar. Nah, masdar mimnya. Jadi bitanzilihi karena atau dengan memposisikan atau mendudukkan atau menempatkan al-wa'du manzilatal qasmi. Nah, dengan posisi qasam atau sebagai posisi sumpah atau qasam. Nah, seperti itu. Ya, Ustazah. Ngerti ya? Oke, Ustaz. Naam. Idzan natabi'. Tabi'i al-qira'ah. Lanjut, Ustaz. Naam, wasili. Li'annahu najizu la najizu au najizun. Oh ya, najizun Ustaz. Li'annahu najizun la muhalatan au la muhalatun au la muhalatin. Yang mana yang benar? La muhalat. Yang pasti antara la muhalatan atau la muhalatin. Nggak mungkin la muhalatin. Oh gitu. Ya, Ustaz. Ya, kita lihat dari segi artinya biar kita ngerti. Najizun artinya apa? Najizun. Najaza. Ayo ustaz-ustaz yang lain. Apa artinya najizun? Contoh dulu Ustaz ya. Nah. Contoh kamus dulu Ustaz. Menyelesaikan Ustaz ya. Menyelesaikan. Bisa. Yang lain apa? Ayo. Nah, benar menyelesaikan. Tapi maknanya di sini bahwasanya li'annahu karena bahwasanya al-wa'du, nah janjinya Allah Ta'ala itu najizun, pasti terlaksana atau terselesaikan. Artinya pasti terjadi loh. Janji Allah Ta'ala itu pasti ditepati. La mahalata, tidak mustahil sama sekali atau tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada kemustahilan sama sekali. Nah, seperti itu. Berarti la mahalatan. Berarti la-nya la apa? La nafiyatul hijaziyah atau la nafiyatul jinsiyah? La nafi Ustaz ya? Iya, la nafi. Akan nafi ada nafiyatul hijaziyah, ada nafiyatul jinsiyah. Yang mana? La nafi jinsiyah. La nafiyatul jinsiyah. Kenapa? Karena dia menafikan secara maksudnya impossible bahwa
impossible terjadi yang sudah ditidakkan begitu gitu Ustaz. Artinya gini aja gampangnya, kalau misalnya kita terjemahnya ada arti sama sekali di situ. Gitu aja. Soalnya kan khobarnya itu dibuang, ya enggak? Khobarnya la itu dibuang, yaitu la mahalata maujudatun. Seharusnya seperti itu. Nah, makanya keterjemahnya tidak ada kemustahilan atau tidak ada keraguan sama sekali. Bahwasanya janjinya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan ditepati dan tidak ada keraguan di sana dan tidak ada kemustahilan di sana. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, tabi'il qiraah. Oke, insyaallah. Terus mana tadi ya? Wa ma'na la yastakhlifannahum. Wa ma'na la yastakhlifannahum fil ardi. La liyaj'alanahum. La yaj'alannahum. La-nya sini lam taukid. Oke. La yaj'alannahum fiha khalifah Au khulafa. Khulafa enggak khulafa'u ya. Khulafa'u. Karena dia ini adalah apa namanya itu khobar ya dari fiha ya. Dalamnya khoto. Yang menjadikan itu siapa? La yastakhlifannahum atau la yaj'alanahum niscaya. Sebagai makna. Makna dari ya jalanna. Enggak cocok. Kalau misalnya kita jadikan failnya ya seperti ini kira-kira terjemahnya. Kalau khulafa itu kita jadikan fail, niscaya gitu ya. Niscaya benar-benar khalifah menjadikan mereka pihak di dalam arti di dalam bumi. Gak cocok maknanya kalau kayak gitu. Nah, yang menjadikan orang itu sebagai khalifah siapa sih? Allah. Iya. Dia udah khulafa. Naam. Khulafa di sini bukan sebagai fa'il, tapi dia nanti sebagai hal. Hal. Jadi khulafa'a yatasrifuna fiha yatasarrafuna fiha tasarrafa al-muluka ya Ustaz ya. Al-muluki. Al-muluka atau al-muluki? Kayaknya kalau al-muluki nggak mungkin Ustaz. Kenapa nggak mungkin? Karena tidak ada yang bisa menjadikan dia sebagai majrur. Kalau saya jadikan idhofah, mudhofun ilaih. Dari tasarrufu, jadi tasarrufu berarti. Tasarrufa, benar tasarrufa. Bukan tasarrufa, tasarrufa. Gitu. Tasarrufa. Tasarrufa. Bisa juga. Kalau tasarrufa berarti tasarrufal muluki. Fi mamlukatihim. Nah, coba diterjemah dulu. Untuk menjadikan mereka, untuk benar-benar menjadikan mereka di dalam bumi itu sebagai khalifah yang khalifah mereka bukan untuk menjadikan tapi niscaya. Niscaya benar-benar Allah menjadikan mereka. Nah, gitu. Niscaya benar-benar Allah menjadikan mereka di atas bumi itu sebagai khalifah di mana mereka nggak ada di mana ya. Ya tasarrufuna yang mereka itu akan apa ya? Ya tasarrufuna itu membolak-balik Ustaz. Membolak-balik.
Tasarruf, tasarruf itu apa? mengelola. Bukan mengelola. Tidak cocok mengelola. Tasarruf, apa makna tasarruf? Mengurus kau, Ustaz? Kok Mengatur mengurus? ya? Ayo ustaz-ustazah yang lain, silakan bertindak, berbuat. Naam. Bertindak, berbuat, asanti. Nah, itu ustazah. Baik, Ustaz. Bertindak atau berbuat di atasnya, di atas bumi tersebut. Bukan di atasnya. Kenapa di atasnya? Maksudnya di bumi. Fi loh. Fi itu bukan bermakna ala di sini ustazah. Fi ada makna sendiri kan? Di dalam ya. Di dalamnya. Nah, seperti itu. Di dalam bumi maksudnya Ustaz? Iya, di dalam bumi. Kita kan di dalam perut bumi. Bukan. Di dalam bumi kan kita. Bukan kita di perut bumi maksudnya. Bukan. Di atas muka bumi Ustaz. Iya, maksudnya kan di bumi ini, di bumi lah. Ya, maksudnya nggak usah pakai di dalam, di bumi. Di bumi, Ustaz. Ya, maksud saya juga bukan di atas bumi itu, Ustaz. Maksudnya ya di buminya itu maksudnya. Siap. Tapi kan dari segi makna, kalau misalnya kita artikan pakai atas, itu seharusnya pakainya ala, bukan fi. Nah, Oke, jadi di bumi Ustaz ya, untuk bertindak di bumi dengan tindakan-tindakan seperti atau dengan tindakan atau sebagaimana tindakan para raja. Para raja itu ya. Seperti tindakan-tindakan atau perilaku para raja gitu Ustaz ya. Dalam kerajaan-kerajaan mereka. Di dalam kerajaan-kerajaan mereka. Waqad ab'ada ya. Waqad ab'ada min man qala innaha mukhtassata ya. Mukhtassata atau mukhtassatu. Iya, mukhtassatu Ustaz. Tutantin. Yang pasti nggak mungkin tin Ustaz, antara ta dan tu. Maksudnya tun atau tan? Innaha mukhtassatan ya Ustaz ya. Kenapa mukhtassatan? Karena ada inna dan ha itu tidak menghilangkan fungsi dari inna. Iya benar, nggak menghilangkan fungsinya. Terus? Iya. Makanya? Jadi innaha mukhtassatan. Jadi mukhtassatan jadi? Isim dari isim ini. Bentar. Inna khabar inna. Umi bisa telepon Mama Kori enggak? Aduh, sudah beli lagi. Sebentar lagi. Tolong ini. Tolong, can you please? You can call your mom. Let's give it to Faiz, okay, please. Afwan Ustaz. Tafadhal, wasil. Innaha mukhtassatan Ustaz ya. Kenapa mukhtassatan? Karena ada sebagai ini sebagai isim inna Ustaz ya. Sebagai isim inna. Baik, hanya nggak ada fungsinya di situ. Iya ya, hanya isim innanya. Salah saya Ustaz. Nah, hanya isim inna berarti bacanya bukan mukhtassatan dong. Jadi mukhtassatun. Innaha mukhtassatun. Gitu ya. Oke. Innaha mukhtassatun bil khulafai al-arba'ati. Au bil muhajirina. Au bi annal marada. Bi annal marada bil ardi. Bil ardi ardun makkatun. Ardu makkatun atau ardu makkata? Aina shawab? Oh iya ya, ardu makkata Ustaz, bumi Makkah. Baik. Waqad
arafat anna al-i'tibara bi'umumil. Waqad arafta, bukan arafta. Jadi musannif atau Imam Syaukani itu membuat kita atau selaku pembaca itu ini sebagai ininya, sebagai mukhatabnya. Kita yang diajak berbicara betul Ustaz ya. Waqad arafta anna i'tibara bi umumil lafzi la bi khususil sababi. Naam, coba diterjemah lagi. Waqad ab'ada. Ini artinya apa ya Ustaz? Ab'ada, apa ab'ada? Ba'id, ma makna ba'id? Jauh. Naam. Menjadikan jauh ya Ustaz ya berarti. Nah, dan sungguh telah menjadi jauh siapa yang berkata sesungguhnya mukhtasatun ya. Yang mengkhususkan Ustaz ya. Mengkhususkan hanya itu kemana? Sesungguhnya dia adalah di ini kembalinya kepada khobar daripada istikhlaf. Artinya khilafah itu. Dari di sini beliau menjelaskan kepada kita, musannif menjelaskan kepada kita melalui ayat ini. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya khilafah itu hanya khusus untuk khulafaur rasyidin saja. Khalifah yang 4. Nah, atau hanya untuk orang-orang Ansar saja, orang-orang Muhajirin saja. Nah, ayat ini sudah menjelaskan kenapa au bi annal murada, atau bahwasanya yang dimaksud dengan bumi di sini fil ardi di la yastakhlifanna fil ardi itu adalah ardu Makkah. Jadi ini semua didebat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad arabta, kenapa? Karena memang kaidahnya mengatakan pada usul fikih itu kamu telah tahu gitu. Jadi seolah-olah kita itu dianggapnya sudah tahu semua oleh musannifnya. Annal i'tibara bi umumil lafzi. Bahwasanya yang dianggap itu adalah keumuman lafaznya. Lafaz ayat itu umumnya yang diambil. La bi khususis sabab, bukan kekhususan penyebabnya. Nah, jadi memang penyebabnya asbabun nuzulnya, asbabun nuzul ayatnya mungkin itu hanya untuk sekelompok orang saja, untuk para sahabat saja. Tapi maknanya bukan hanya untuk mereka, merangkum semua. Sebagaimana dikatakan tadi, ya ummu jami'al ummah. Jadi khilafah itu bukan hanya khusus untuk, dari ayat ini musannif menjelaskan kepada kita atau Imam Syaukani menjelaskan kita bahwasanya kekhilafahan itu tidak hanya khusus untuk para khulafaur rasyidin saja. Nah, gitu. Berdasarkan kaidah usul fikih mengatakan al-i'tibaru bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini di antara kaidah-kaidah yang ada di dalam kaidah usulul fiqh. Nah, ilmu tafsir juga dibahas. Nah. Masya Allah. Nah, saya seperti baru itu. Kenapa Ustazah? Saya baru tahu ini penjelasannya begini. Nah, sama-sama belajar Pak Ustazah. Baik, muasib wa zahiru qawlihi. Wa zahiru qawlihi. Wa zahiru qawlihi kama ini ayat Ustaz ya? Iya, ayat. Bisa potong-potong aja Ustaz ya. Kama istakhlafa alladzina min qablihim. Karena lagi enggak sholat Ustaz. Kullu man ya istakhlafahullahu fi ardihi. Fala yakhassa zalika bi bani Israili. Fala yakhussu, bukan yakhussu. Fala yakhussu zalika bi bani Israili. Wala bi bani Israil atau Israila? Bi bani Israil.
Israil apa ya? Israil ya, Ustaz ya? Israila. Israil ya. Oh, Nah, oke. dalam Al-Quran itu kan banyak Israel. Ini nanti masuknya kepada kayak ba'la bakaitu hadramautah. Selain dia itu alam, alamiah, juga ilatnya satunya lagi adalah idhofah tarkibul mazdi. Nah, baik. Wasili. Wala ummatun minal ummami. Wala ummatan. Wala ummatan. Wala ummatan minal ummami duna ghairiha. Nah, coba diterjemah. Wa zahir, dan secara zahir perkataannya, perkataan Allah yang Sabda firman-Nya Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala ini arti ini yaitu kama istakhlafa alladzina min qablihim kullu man istakhlafahullahu. Setiap siapa saja yang, bukan setiap, semua orang. Jadi di sini semua orang. Man di sini itu bukan huruf syarat, Ustaz. Dia isim mausul. Jadi setiap orang istakhlafahullahu. Setiap orang yang itu, Ustaz. Takut kepada Allah, Ustaz ya? Bukan, istakhlafa kan tadi menjadikan pemimpin atau menjadikan berkuasa. Menjadikan berkuasa Allah ya. Yang Allah menjadikannya berkuasa di buminya, maka tidak mengkhususkan hal itu bagi Bani Israel. Dan tidak pula suatu umat tertentu dari umat-umat tanpa yang lainnya. Bukan. Dunia di sini bermakna siwa. Selain darinya. Apa? Duna benar. Bukan duna darinya. Bukan selain. Bukan selain darinya ya. Bukan hanya ini kembali kepada Bani Israel, Ustaz ya. Oke. Baik, gantian dulu kayaknya. Udah cewek. Gantian. Ustaz siapa yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau nyoba? Ustazah Nur Ubaini. Udah tadi belum? Ustazah Nur Ubaini. Baik, Ustazah Yuniar Utami. Ustazah Ustaz. Ya, Makmun. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kama istakhlafa ya dari sini ya. Udah. Qara al-jumhur sebelumnya. Qara al-jumhuru kama istakhlafa bi fathil fawqiyati. Na'am. Alal bina'i lil fa'ili. Wa qara'a Isa bin Umar. Isa bin atau Isa bin, mana yang benar? Isa bin mutafilih. Kenapa? Jadi ketika membahas ibni itu menjadi bin itu menjadi i'rabnya jadi mudhafun ilaih ya, bukan jadi ini. Bukan jadi badar. Yang mana yang benar nih? Isa. Oh, mungkin badal ya, Tat. Badal ya. Isa bin Umar. Itu jadi badal. Isa bin Umar ya. Na'am. Wa Abu Bakrin. Na'am. Wal mufaddulu ya. Na'am, wal mufaddal atau juga itu. Wal mufaddalu. An Asimi bi dhammiha alal bina'i lil maf'uli. Na'am. Wa mahallul kafi an-nasbu alal masdariyati ay istikhlafan kama istakhlafa wa jumlatun wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum
ma'tufatun ala la yastakhlifannahum dakhilatun tahta hukmihi ka tahtahu kainatan min jumlatil jawabi. Tadi bacanya dakhilatun, sekarang kainatan. Tidak pas nah. Kan dia masih sifat mausuf, Ustaz. Kalau kita bacanya dakhilatun, kainatun harusnya bacanya kainatun juga. Kalau kita bacanya dakhilatan, kainatan juga bisa dibacanya kainatan. Ketika tadi dakhilatun saya. Kainatun min jumlatil jawabi. Nah. Wal muradu. Diterjemah dulu, terjemah awalnya. Diterjemah berarti dari tadi. Qara'a telah membaca, al-jumhur telah membaca. Kama istahlafa bifathi dengan fathahnya fauqiyah itu apa? Fathah. Al-fauqiyah. Maksudnya hurufnya itu kan titiknya di atas, makanya disebutnya fauqiyah. Dengan fathahnya huruf fa. Dengan fathahnya, dengan harokat fathahnya fa ya tadi. Atas bina untuk fa'il. Adalah Isa membaca. Apaan salah. Di sini bukan al-fauqiyah, di sini bukan ta, bukan fa-nya, tapi ta-nya, ta. Ta ya, taib. Dengan harokat fathahnya pada huruf ta atas bina untuk fa'il. Adalah Isa membaca, Isa bin Umar membaca, dan Abu Bakar dan Al-Mufaddal dari Asim bidommiha, itu dengan dhammahnya apa, Pak? Dengan dhammahnya. Tadi kembali kepada ta itu. Oh, dengan dhammahnya ta ya. Al-fauqiyah itu. Atas bina untuk maf'ul. Dan tempatnya kaf itu nasab atas masdariyah, isim masdariyah. Maksudnya dibaca istikhlafan sebagaimana istakhlafa. Fi'il madinya istakhlafa, yastakhlifu istikhlafan mungkin. Dan jumlah atau kalimat wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadolahum itu maktuf atas kalimat atau jumlah layastahlifannahum dakhilatah, masuk di atas hukumnya, di bawah hukumnya apa itu? Ngeser. Di bawah hukumnya. Hukum kainatun tuh kainatun digolongkan mungkin ya. Termasuk dari jumlah jawab. Jadi maksudnya piye? Sini aja biar cepat ya. Para ulama jumhurul qurra, para ulama qiraah itu kamastakhlapa itu dibacanya sebagaimana itu. Kamastakhlapa artinya bina fa'il, bukan bina majhul. Jadi bina ma'lum. Kalimatnya aktif ya. Istakhlafa. Nah, kalimatnya aktif. Sementara menurut qiraah yang lain, qiraahnya Isa bin Umar, Abu Bakar, Mufaddal. Nah, riwayatnya daripada Imam Asim mendommahkannya kamastukhlifa. Jadi tu menjadi bina majhul. Majhul, ya. Maf'ul di sini maksudnya majhul ya. Sementara fa'il tadi binanya ma'lum maksudnya. Pasif ya kalau majhul. Pasif ya. Iya, pasif. Kalimat pasif. Mahallul kafi an-nasbu. Posisi kaf kamastakhlafa di sini itu adalah an-nasab. Dia menempati posisi nasab alal masdariyah. Karena masdariyah maksudnya istikhlafan kamastakhlafa. Dia menjadi posisinya seperti menjadi maf'ul mutlak. Masdariyah maksudnya sih maf'ul mutlak. Istikhlafan kamastakhlafa. Nah, gitu. Jadi istikhlafan kamastakhlafa. Masdariyahnya mana? Istikhlafannya itu. Nah, wa jumlah dan adapun ini yang lain lagi, udah nggak ada kaitan sebelumnya.
Adapun jumlah wal yumakkinanna lahum dinahum alladzi qada lahum itu diatofkan kepada lafaz la yastakhlifannahum. Nah, dakhilatan atau dakhilatun tahta hukmihi, masuk ke bawah hukumnya. Artinya wal yumakkinanna sama la yastakhlafanna itu hukumnya sama. Nah, kainatun min jumlatul jawab, yaitu menjadi jumlah jawab. Nah, seperti itu. Baik. Tabi'in qira'ah. Lanjutnya. Na'am. Wal muradu bitamkini huna at-tasbitu wa taqriru ay yaz'alahu Allahu sabitan muqarraran wa yu awsonga yusiu wa yusi'u lahum fil biladi wa yadharu dinahum ala jami'il adyani wal muradu bidini huna al-islamu kama fi qawlihi wa raditu lakum lakumul islama dinan. Dan yang di wal muradu bitamkin, yang dimaksud dengan atamkin di sini adalah atas bit sabata yusabit tasbitan, menetapkan ya, menetapkan, mengukuhkan, mengukuhkan, wa takrir korora, takrir itu ya koror, memastikan juga bisa, memastikan ya. Maksudnya ya Allah menjadikannya tetap dan pasti. Dan meluaskan kepada mereka di dalam negerinya, memberi keluasan ya kepada mereka di dalam negerinya, dan menampakkan agama mereka atas memperjelas dan menampakkan agama mereka atas seluruh agama yang lain maksudnya. Nah, bisa jadi ini maksudnya wayuzhir di sini itu istilahnya agama itu unggul daripada agama-agama yang lain. Agama mereka itu unggul daripada agama-agama yang lain. Dan yang dimaksud agama di sini adalah Islam, sebagaimana firman Allah SWT, wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah menjadikan pada kalian Islam sebagai agama. Al-Maidah ayat 3. Tadi sampai situ tadi. Nah. Ayo lanjut. Lanjut. Zakara subhanahu wa ta'ala al-istikhlaf. Al-istikhlafa lahum awalan. Wa huwa ja'alahum mulukan. Wa zakara atamkina saniyan. Fa afadha zalika anna hadzal milka laisa ala laisa milka. Oh ya, mulka. Laisa ala wajhil arudi. Wa arudi, bukan arudi. Arudi. Wa taruwiyat. Iya. Bal ala wajhil istiqrari was-sabati bihaistu yakunu al-mulku lahum wa li'aqibahum min ba'dihim. Wa jumlatu wal yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ma'tufatun ala allati qablaha. Baik. Zakaro, Allah telah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan al-istikhlaful lahum awalan. Istikhlaf, berkuasa atas mereka pada awalnya. Kekuasaan bagi mereka, istikhlaf. Penguasaan bagi mereka lebih bagi mereka pada awalnya, pada masa-masa awal ya, di awalnya. Di awalnya, dan Allah menjadikan mereka berkuasa, mulukan, pemimpin atau penguasa. Dan disebutkan atam wazakaro atamkin, disebutkan lafaz atamkin, bukan kemungkinan yang kedua. Oh, dan disebutkan zakaro disebutkan ya. Iya. Dan menyebutkan atamkin itu kemungkinan yang kedua. Fa'afadzalika anahada. Maka memberi faedah kalimat tersebut dengan sesungguhnya kekuasaan ini tidak pernah wajhil urudi apa ya? Tidak akan pernah
Saya juga kurang tepat nih, urut di sini apakah dipamer-pamerkan atau apa di sini? Dan tidak pernah terlepas mungkin. Tetapi atas arah yang tetap, arah kokoh dan tetap bihaitsu yakun dengan keberadaan kekuasaan atas mereka. Wali akibahum min ba'dihim. Dan apa ini? Dan begitu seterusnya setelah mereka mungkin. Dan itu akan terjadi setelah mereka. Dan jumlah atau kalimat waliyubaddilanahum min ba'di khaufihim amna itu diatofkan kepada sesuatu yang sebelumnya. Itu lafaz sebelumnya mungkin ya. Kita sama-sama mencoba ya untuk memahami teksnya ini. Imam Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang tadi itu menyebutkan bahwasanya istikhlaf lahum awalan, memberikan kekuasaan bagi mereka yaitu orang-orang yang beriman itu. Nah, orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh itu yang pertama, wa huwa ja'alahum mulukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai penguasa-penguasa. Wa dzakara tamkina tsaniyan. Jadi kemungkinannya itu menyebutkannya dua kali. Penyebutan penyerahan kekuasaan itu bagi mereka itu dua kali. Bukan hanya sekali saja. Nah, kita lihat dari yang pertama itu waliyumakkinan lahum dinahum alladzi tadallahum sama la yastakhlifannahum. Yang pertama adalah la yastakhlifannahum, itu satu. La yastakhlifannahum, yang kemudian yang kedua wal yumakkinanna lahum. Nah, itu. Berarti dua di sini ya. Janji pemberian kekuasaan itu dua. Nah, fa abada dzalika anna hadzal mulka laisa ala wajhil 'arud. Nah, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya kekuasaan itu bukan ala wajhil 'arud, artinya terus-menerus. Nah, maksudnya kekuasaan itu di tangan orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mengamalkan Alkitab dan As-Sunnah itu tidak selamanya. Nah, ala wajhil 'arud, tidak membentang. Nah, arud itu bisa ardun itu membentang, tidak selama-lamanya. Jadi ada fase di mana kekuasaan itu bukan ditahan orang-orang yang beriman. Nah, bal ala wajhil istiqrar. Nah, bahkan atau akan tetapi ala wajhil istiqrar wasabat bihais yakunul mulku lahu. Nah, ini yang membuat bingung itu. Bagaimana tadi katanya laisa ala wajhil 'arud, tidak membentang selama-lamanya. Akan tetapi wajhul istiqrar adalah dari segi penetapan wasabat dan ketetapan bihais yakunul mulku lahum, karena bahwasanya atau gambarannya atau sebagai pendeskripsiannya kerajaan itu atau kekuasaan itu lahum, milik mereka orang-orang yang beriman, wali aqibihim, dan milik orang-orang yang setelah mereka. Nah, maksudnya yang ini kurang tahu persis ya. Apakah memahami laisa ala wajhil ardi yang salah atau yang kitanya masih bingung. Jadi yang buat bingung itu bala ala wajhil istiqrar ini. Kalau misalnya kita terjemahkan laisa ala wajhil 'arud, tidak selamanya, artinya kekuasaan itu tidak selamanya dimiliki oleh kaum muslimin atau orang-orang yang beriman, orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bal ala wajhil istiqrar, akan tetapi dalil untuk menetapkan. Nah, wasabat dan pengukuhan bihais yakunul mulku lahum. Wallahu a'lam ya. Nah, ini saya cari dulu bagaimana maksudnya sebenarnya. Saya nggak tahu maksudnya ini apa maksudnya. Nah, atau ada di antara ustaz-ustazah yang ngerti maksudnya apa. Rubba hamil fiqhi afqahu mimman sami'. Ada di antara ustazah yang ngerti maksudnya apa ini? Kalau nggak ada, kita jadikan sama-sama PR ya. Nah, saya juga kurang ngerti persis maksudnya ini apa. Kita merujuk ke ini dulu, tafsir yang lain mungkin ini. Baik, kita lanjut.
Baik. Nah, Qara'a Ibnu Katsirin wa Ibnu Muhaisin ya. Muhaisin. Nah. Wa Yaqubu wa Abu Bakrin liyubaddilannahum bitakhfifi min abdala wa hiya qira'atul husni. Qira'atul husni. Hasan. Qira'atul Hasan. Hasan. Nah. Hasan ya gitu. Wa ihtaroha Abu Hatim. Halim ini itu hamzah wasal. Wasal. Wa ihtaroha Abu Hatimin. Wa qara'a al-baqunu bitasydidi min baddala. Wa ihtaroha Abu Ubaidin. Wa huma lughatani. Wa ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Fa qira'atu tasydidi arjaha min qira'ati takhfifi. Nah, baik, diterjemah dulu. Kemudian dari Quran Ibnu Katsir membaca, juga Ibnu Muhaisin, kemudian Yakub dan Abu Bakar terkait kalimat atau ini liyubaddilanahum dengan tahfif, dengan min abdala, ditahfif dari lafaz abdala. Tahfif itu apa, Pak? Maksudnya kan kalau kita bacanya kan liubaddilan, dalnya itu bertasydid, ya enggak? Oh, iya. Liubaddilan. Tapi menurut ini qiraahnya Ibnu Katsir dan Ibnu Hasan, Yakub dan Abu Bakar bukan seperti itu, tidak ditasydid. Berarti dia wazannya abdala yubdilu. Berarti liyubdilannahum, kayak gitu. Bukan liubaddilannahum, tapi liyubdilannahum. Abdala yubdilu ya, betul. Ya. Abdala, baik. Wahya qiraatul hasan, dan itu qiraah yang hasan maksudnya yang baik ya? Bukan. Qiraatu al-Hasan. Jadi itu qiraah yang dipakai Imam al-Hasan. Oh, baik. Qiraah Imam Hasan. Wah, taroha, dan Abu Hatim memilih qiraah tersebut. Qiraahnya qiraah al-Hasan ini. Ya, menurut qiraahnya takhfif tadi. Dan kemudian Imam Al-Baquni membacanya dengan tasydid. Bukan Imam Al-Baquni. Dan yang lainnya. Al-Baquni di sini tuh kan qiraah itu banyak, Ustaz. Ada kalau yang lainnya ya. Tabarani itu ada 10. Makanya kita kenal qiraah asyarah. Jadi selain imam-imam yang di atas itu, berarti imam-imam yang lain, qiraah yang lain, Hamzah, membaca Nafi dan lain sebagainya. Nah. Dan imam-imam yang lain membaca dengan tasydid dari lafadz badala yubaddilu tabdilan ya. Nah. Berarti liyubaddilannahum gitu. Baik. Dan Abu Ubaid memilih qiraah tersebut, qiraah Al-Baqun tadi yang lain. Wahuma, dan qiraah kedua tadi lughatani, dua bahasa ya. Dan ziyadah bina yang menunjukkan kepada ziyadah makna. Sampai situ tuh ya? Bukan. Qiraatu, dan maka qiraat tasydid itu arjaha min qiraati tahfif. Arjaha itu lebih rajih. Arjaha atau arjahu. Oh, berarti arjahu berarti karena khobar ya. Arjahu lebih rajih. Arjahu lebih rajih tadi ya. Dari qiraat tahfif. Nah. Jadi kita bacanya liyubaddilannahum, dalnya itu ditasydid, itu lebih kuat pendapatnya daripada yang membaca liyubdilannahum. Nah, gitu. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya. Udah cukup ya? Naktabi hadzal qadar. Nah, kayaknya udah pada capek juga ya. Baik, naktafi bi hadzal qadar wa akhtatim bi qafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.